Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu permasalahan yang memang permasalahan ini sering diajukan oleh teman-teman, sering diajukan oleh orang lain kepada saya. Karena permasalahan ini memang sering kerap terjadi di lingkup masyarakat, yaitu tentang bolehkah rentenir meminjamkan uang dengan bunga yang besar, dengan bunga yang berlipat-lipat, dan dengan bunga yang mencekik. Nah, jadi memang teman-teman, banyak cerita tentang teman-teman saya yang dia telah meminjamkan uang karena memang pada saat itu dia sedang membutuhkan uang untuk biaya kebutuhannya, dan cara satu-satunya untuk meminjam uang dengan cara efisien dan dengan cara cepat yaitu dengan meminjam kepada orang lain, meminjam kepada rentenir. Jadi pada saat itu rentenir itu mematokkan harga bunga yang cukup tinggi, sekitar 20%. Nah, karena teman ini sangat membutuhkan uang tersebut, maka diterimanya lah uang tersebut, uang pinjaman tersebut dengan bunga 20%. Nah, setelah berangsur-angsur, pembayaran pertama bisa dicicilnya, pembayaran kedua bisa dicicilnya, pembayaran ketiga tentunya dia berpikir kenapa dendanya ini sangat besar, dan sampai pembayaran keempat dia cengap-cengap dan sudah tidak bisa lagi untuk membayar bunga tersebut dan utang piutang tersebut. Jadi dia bertanyalah kepada saya, apa hukumnya rentenir meminjamkan uang dengan bunga yang tidak masuk akal, contohnya begitu. Nah, jadi saya berpendapat bahwa rentenir meminjamkan uang itu tidak ada hukumnya. Karena memang ketika si rentenir meminjamkan uang kepada kita tentang utang piutang, maka masuk dalam ranah perdata. Dia meminjamkan utang dengan 20% bunga, itu kan sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan perjanjian. Kenapa kita menerima dengan bunga sebesar itu? Seharusnya kan kita menolak kalau bunga yang diajukan itu tidak masuk akal. Nah, jadi di dalam utang piutang itu, di dalam rentenir tersebut memang sulit untuk kita mempidanakannya, karena memang itu ranah perdata. Apabila terjadi kesepakatan antara dua belah pihak tentang hutang piutang, maka kesepakatan dan perjanjian itulah yang menjadi undang-undang bagi mereka sendiri. Nah, jadi memang kalau tidak mau menerima dengan bunga yang begitu besar, ya jangan diterima uangnya. Kita bisa cari pinjaman ke lain. Nah, karena memang itu nggak akan bisa dituntut, karena memang udah sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian dan ketersediaan dari teman ataupun kita dalam peminjaman uang tersebut. Lalu teman-teman, ada juga yang meminjam uang dengan jaminan. Nah, tentunya dia takut ketika tidak bisa membayar utangnya. Dia bertanya, apakah bisa rentenir itu mengeksekusi jaminan kita ataupun mengambil alih jaminan kita? Saya jawab tidak bisa. Rentenir tidak akan bisa seenaknya untuk mengeksekusi jaminan ataupun agunan kita yang kita berikan pada saat kita meminjam uang. Karena apa? Karena memang membutuhkan suatu proses. Harus ada putusan dari pengadilan, baru rentenir itu bisa mengeksekusi barang jaminan kita. Jadi dalam permasalahan ini, rentenir pun tidak bisa dia memaksa kita untuk membayar, dan rentenir tidak akan bisa mengancam kita, dan tidak boleh dia mengancam kita untuk kita harus cepat membayar, untuk kita harus membayar. Karena apa? Karena itu beda lagi.
Kalau dia mengancam ataupun memaksa kita, ya bisa kita pidana. Nah, jadi itulah teman-teman, kalaulah kita meminjam uang, ya haruslah dibayar, konsisten dengan perjanjian. Ya kita meminjam uang, sudah kita nikmati, sudah kita habiskan, kenapa tidak bertanggung jawab? Nah, makanya kalau ada bunga yang mencekik, sebelum kita meminjam uang, ya ditolak terlebih dahulu. Kita harus sesuaikan dengan kesepakatan, kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan kita meminjam uang yang gampang, siap itu membayarnya susah, merasa dijolimi. Nah, terbalik pula itu jadinya ya. Jadi itulah teman-teman video yang singkat ini. Semoga dengan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu bagi orang yang melihatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.